Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini Damar Jimmy akan membuat tutorial cara menjahit bahan pinggang agar tidak melintir, rapi, pas dengan ukuran teman-teman ya. Nah, sebelum simaknya video ini, silakan teman-teman tambah like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan semua video-video terbaru dari Damar Jimmy. Nah, langsung saja saya akan menjahit celana panjang pas bagian bahan pinggang. Nah, ini cara untuk menjahit bahan pinggang biar nanti tidak melintir, pas dengan ukuran teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ini untuk ukuran lingkar pinggangnya 65 cm. Jadi cara memotongnya seperti ini ya. Dari setengah lingkar pinggang 65 cm kita bagi dua, ada 32,5 ditambah 10 cm. Jadi ada 42,5 ya. Nah, ini kita potong 2 lembar. Kemudian cara menggarisnya kita garis lurus saja dari tepinya sini 1 cm. Untuk lebar bahan pinggang 3,5 cm. Dan untuk bahan bagian dalam itu 4 cm lebih 3 atau 2 mili ya. Nah, ini kita tembusi dari luar seperti ini. Kemudian kita jahit dari luar sini. Kita jahit pas bagian tepinya aja. Dan nanti teman-teman bisa siapkan untuk bahan kain keras untuk bahan pinggangnya, bisa pakai lem ataupun tidak pakai lem. Nah, di sini saya memakai yang tidak pakai lem. Nanti kita jahit sama bahan pinggangnya ya. Setelah kita jahit tepinya untuk bahan pinggang, kita lengketkan untuk kain kerasnya seperti ini. Kita potong lurus saja. Kita paskan pas bagian lebar bahan pinggang di sini. Kita jahit di sebelah sini ya. Ini kita jahit pas bagian sebelah sini. Nanti kita jahit 2 kali untuk kain kerasnya. Kita potong semestinya aja untuk menghemat peralatan. Nah, ini kita jahit pas bagian sebelah sini. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan cara menjahit bahan pinggang seperti ini agar tidak melintir, pas dengan ukuran. Gak boleh di rumah. Kemudian kita sambung ya, kita sambung, dan cara menyambungnya seperti ini teman-teman. Ini kita garis lurus dari tepinya sini masuk kurang lebih 4,5 cm atau 5 cm ya, agar nanti kalau kurang besar bahan pinggangnya bisa dibesarkan ataupun bisa dikecilkan. Nah, ini kita serongkan paling tidak setengah senti. Kemudian kita jahit. Setelah kita jahit, ini kita jahit 2 kali ya agar nanti lebih kuat. Kemudian kita buka kampohnya. Ini kita rapikan. Dan teman-teman bisa siapkan palu kecil ya untuk membantu menjahit bagian yang tebal-tebal. Nah, ini kita lipat ke dalam agar nanti tidak kelihatan sambungan. Kita kunci. Dan pas bagian sini kita jahit bantuan. Dan setelah ini kita tandai ya, tandai biar lebih jelas. Kemudian kita ukur. Nah, ini dari lingkar pinggang 65 cm, kita ukur setengahnya aja dari setengah belakang sini ya. Tengahnya 32,5, kita tandai seperti ini agar nanti
biar pas dengan ukuran permintaan pelanggan. Di sini juga kita ukur setengah lingkar pinggang. Setengah lingkar pinggang 65 cm, ada 32,5. Tanda seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjahit untuk bahan pinggang. Nah, di sini kalau saya menjahit bahan pinggang agar lebih mudah, jadi pas bagian resleting itu belakangan teman-teman ya. Intinya pas menjahit bahan pinggang itu bisa leluasa ya, leluasa menjahitnya. Nah, di sini sebelum kita menjahit bahan pinggang, kita jahit terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu untuk tali sabuknya seperti ini. Sebagian samping dari jahitan samping ke belakang kurang lebih 2 cm. Kemudian dari belakang ini kita rapikan. Nah, dari setengah atau jahitan pesak itu ke samping 3 cm kiri kanan ya. Untuk tali sabuk kita buat 6 biji untuk celana panjang. Setelah kita pasang untuk tali sabuknya, langsung kita menjahit pas bagian bahan pinggang. Nah, agar tidak melintir, pas dengan ukuran. Caranya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa simak. Nah, ini kita kunci aja terlebih dahulu pas bagian sambungan bahan pinggang dari belakang. Dan jahitan pesak antara sambungan bahan pinggang itu harus lurus teman-teman, harus pas. Maka dari itu kita kunci sedikit aja, paling tidak setengah senti atau 3 mili. Ini kita paskan. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Nah, di sini harus pas banget ya. Selanjutnya langsung dari sini kita rabat seperti ini dulu, kita cek. Nah, ini udah pas banget ya dari tandanya. Kemudian kepala resleting kita turunkan, kita jahit dari sini. Nah, di sini kita kunci yang kuat. Kita kunci bagian sebelah sini. Untuk menjahit bahan pinggang agar tidak melintir itu caranya kita ambil seperempatnya lingkar pinggang ya, atau pas jahitan samping, posisi jarum tertancap seperti ini, sepatu kita angkat, kita ratakan ya, kita ratakan badannya, kemudian bahan pinggang tinggal mengikuti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga jarum tertancap, angkat sepatu, kita ratakan kembali. Jadi pada intinya setiap seperempat lingkar pinggang itu kita ratakan untuk badannya teman-teman, agar nanti tidak melintir. Nah, ini posisi harus merata. Nah, ini sambil kita pegang pas bagian jahitan samping atau seperempatnya lingkar pinggang. Tertancap lagi, kita ratakan kembali. Nah, nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri ya cara menjahit bahan pinggang agar tidak melintir. Cara seperti ini mudah-mudahan nanti cepat bisa. Dan kalau ada yang belum bisa diulang-ulang video ini sampai bisa teman-teman ya. Nanti saya respon. Kemudian kita gedeti seperti ini. Nah, kunci untuk lingkar bahan pinggang yang tidak melintir itu cara menjahitnya dari belakang ya. Dari belakang kita ratakan terlebih dahulu pas bagian sebelah sini. Nah, di sini yang belakang dalam harus juga lurus. Maka dari itu kita awali dari belakang. Kita gedeti.
Kemudian ban pinggang itu yang dari dalam kita tarik seperti ini. Lalu kita tekan. Nah, setelah kita tekan, baru kita buka sambil kita dorong. Untuk menjahit ban pinggang, usahakan selalu sembunyi ya. Maka dari itu pas bagian sini harus kita tekan ban pinggangnya. Sambil kita buka, sambil kita dorong. Nah, ini pas jahitan samping, jarum tertancap, angkat sepatu, kita ratakan kembali. Nah, ini sambil kita buka, sambil kita dorong. Ini sampai sini aja. Kemudian yang satunya juga kita awali dari belakang. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita putar seperti ini. Jarum tertancap. Ini kita gedeti seperti ini. Kemudian yang bawah kita tarik. Nah, ini kita jahit dari sini aja. Yang penting intinya sudah dari belakang, teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita langsung dari sini. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kita ratakan untuk ban pinggangnya yang sebelah sini. Kemudian kita tandai, ini harus lurus. Kemudian kita step balik, kita jahit ya. Ini harus pas dengan tandanya. Kemudian kita potong serong seperti ini. Intinya kita potong agak serong itu biar nanti melipat ke dalamnya itu lebih mudah. Ini kita gunakan untuk menambah lapisan haknya. Dan nanti teman-teman juga siapkan untuk pengait atau haknya ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan hak tancap biar lebih cepat, gampang dan praktis, teman-teman. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Jadi kalau tidak saya potong agak serong, nanti masuknya agak susah. Jadi kita potong agak serong. Nah, itu gampang banget ya. Nah, jangan lupa kita pasang sekalian untuk haknya. Nah, untuk hak tancap saya menggunakan seperti ini, teman-teman. Hak tancap jenis YKK yang ada dudukannya. Itu sangat kuat sekali dan cara memasangnya pun sangat simpel, teman-teman. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman untuk memakai hak tancap seperti ini ya. Cara memasangnya pun gampang banget. Dan nanti kalau teman-teman susah mencarinya, nanti bisa berkomentar, bisa saya kirim untuk mengenai harga. Itu satu dosnya kalau di sini tuh 250. Ya, 250. Nanti bisa saya kirim. Nah, ini cara memasangnya dari depan sini masuk kurang lebih 2 cm, kita ambil tengah-tengahnya ban pinggang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu gampang banget dan ini sangat kuat sekali ya. Setiap celana saya itu memakai hak tancap seperti ini. Saya jamin untuk selama celana bisa dipakai itu masih kuat ya. Nah, ini saya jamin 100% ini kuat sekali, teman-teman. Kemudian kita jahit dari sini. Kenapa saya awali dari sini? Itu agar nanti pas bagian sini, bentar ya. Nah, pas bagian sini itu biar kelihatan rapi. Dari dalam itu masuk ke dalam, teman-teman. Itu biasanya kalau langsung dari sini itu pasti ada yang nongol dari dalam. Maka dari itu saya awali dari sini. Nah, lanjut kita menjahitnya dari sini. Kita kunci sekalian untuk tali sabuknya. Sambung pas bagian sebelah sini. Jangan lupa pas bagian dalam kita tarik sedikit.
Jarum tertancap kita ratakan. Dan untuk menjahit bahan pinggang itu usahakan selalu sembunyi seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita jahit terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Untuk menjahit tali sabuk juga kita jahit sembunyi. Caranya kita step balik seperti ini. Nah, ini kita rapikan. Kemudian kita jahit kembali seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sekarang saya akan menjahit tali sabuknya terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang sudah senantiasa simak terus tayangan dari Damar Jimmy ya. Dan mudah-mudahan ini sangat membantu sekali, khususnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi belajar menjahit celana panjang pas bagian bahan pinggang agar tidak melintir, rapi, pas dengan ukuran. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri ya. Dan nanti kalau ada yang belum paham, silakan diulang-ulang video ini ataupun bisa langsung berkomentar. Dan pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dipermudahkan segala urusan kita masing-masing. Nanti saya jahit terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk hasilnya ya. Dan ini nanti langsung jadi teman-teman ya. Saya mohon jangan di skip video ini biar lebih jelas dan paham. Simak sampai habis ya. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu untuk pas bagian tali sabuknya. Jadi spoolnya habis, saya bisa ini. Saya ganti terlebih dahulu untuk spoolnya. Nah, ini tinggal satu ini nanti aja. Sekarang kita gabungkan pas bagian depannya atau pas bagian tempat resletingnya seperti ini. Kita balik. Kita paskan pas bagian sebelah sini. Nah, ini fungsi nanti mempermudah menjahit untuk badan depan yang satunya teman-teman. Saya kenip seperti ini. Nah, ini kita gabungkan.
Dan cara menggabungnya harus di atas jahitan lengkung seperti ini ya, paling tidak setengah senti. Maka dari itu saya knip seperti ini ya, fungsinya agar bisa menjahit di atas jahitan resleting, jahitan lengkung. Nah, pas bagian sebelah sini harus dijahit 2 kali biar lebih kuat, karena dari sini rawan sobek ya, jadi harus diperkuat. Ini cara menjahit 2 kali, harus ditumpuk, jangan dijejer, karena kampuh nanti kita buka teman-teman. Nah, ini kita gabungkan untuk resletingnya. Nah, caranya seperti ini ya. Kita tarik, ini harus merata, jangan sampai naik turun ya, agar tidak melipat pas bagian sebelah sini. Nah, setelah merata, baru kita tekan pas bagian sebelah sini sama resletingnya. Kemudian kita turunkan pelan-pelan teman-teman ya. Jangan sampai geser untuk resletingnya. Nah, ini kita tekan, kemudian kita kunci jahitan ya. Nah, setelah kita kunci itu sudah aman ya, sudah aman. Kemudian kita pasang sekalian untuk golbinya, untuk penutup resleting biar lebih aman. Nah, kita pasangkan sebelah sini. Nah, pas lengkungan ini harus menutup pas bagian sebelah sini. Nah, harus menutup. Ini sangat penting sekali. Setiap celana itu harus ada golbinya. Nah, ini kita jahit langsung dari sini teman-teman. Nah, ini caranya kita pegang seperti ini. Kita rogoh dari dalam juga, sambil kita pegang golbinya ya. Kita pegangi golbinya seperti ini. Nah, kemudian pas bagian sebelah sini kita jahit, kita kunci. Nah, seperti ini cara menggabungkannya teman-teman ya. Kemudian pas bagian sebelah sini kita buka kampuhnya, lalu kita tutupkan golbinya ya. Nah, ini kita buka kampuhnya, kita tutupkan seperti ini. Di sini juga kita jahit. Lanjut kita menjahit bahan pinggang yang kurang sedikit ini tadi teman-teman. Nah, ini resleting kita naikkan seperti ini, kita tandai untuk bahan pinggangnya agar nanti bisa menyatu antara kanan dan kiri ya. Nah, kita tandai seperti ini.
potong semestinya aja. Kemudian pas bagian sebelah sini kita tandai. Dan kita jahit step balik. Nah, pas bagian sebelah sini cara menjahitnya berbentuk segitiga, teman-teman. Ini caranya. Kita potong semestinya aja. Ini kita kenip biar hasilnya rapi. Dan kita balik. Jangan lupa kita pasang untuk haknya. Nah, seperti ini ya, kita buka sedikit biar nanti pas, kita tandai. Nah, ini kita pasang untuk haknya. Dan jangan lupa bisa ditambah klemnya atau kain kerasnya. Bagian sebelah sini ya, kita tambah kain keras biar lebih kuat. Baru kita pasang klemnya. Nah, seperti ini cara masangnya. Kemudian kita kunci sebelah sini. Kita jahit untuk ban pinggang yang kurang sedikit ini, teman-teman. Nah, di sini saya belum tahu untuk hasilnya. Nanti kita cek bersama-sama ya, agar teman-teman lebih paham, lebih yakin. Nanti kita cek bersama-sama untuk hasilnya. Kita kunci terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengecek untuk hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini tidak saya pegang, tidak melintir sama sekali. Ya, itu kelihatan banget. Ini belum disetrika. Nah, sekarang saya cek untuk ukuran lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggangnya konsumen ukurannya 65 cm, teman-teman ya. 65 cm. Ini saya juga belum tahu. Ini saya akan cek. Kita ikatkan seperti ini ya. Kita ukur melingkar. Nah, di sini setengahnya ada 32,5 cm, teman-teman ya. Jadi pas banget. Kita ukur sampai melingkarnya. Nah, ini 65 cm. Itu pas banget. Nah, itulah tadi teman-teman ya cara menjahit untuk ban pinggang celana panjang agar tidak melintir, rapi pas dengan ukuran. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat suka video ini, silakan teman-teman tombol like dan subscribe-nya agar saya tak bosan-bosannya membuat tutorial yang terbaru. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.